Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa berbagi, kita bisa share tentang keilmuan, bagaimana cara secara umum tentang pembuatan storyboard. Uh, saya ingin berbagi dulu apa itu storyboard. Storyboard menurut atau secara bahasa, story artinya sejarah, board artinya papan. Jadi kalau diartikan secara letterlek, storyboard artinya cerita papan. Tapi itu tidak akan nyambung kalau kita mengartikan secara letterlek. Tapi kalau kita mengartikan dalam paradigma tentang seni rupaan, dalam konteks ini adalah tentang animasi, maka istilah storyboard itu sendiri adalah bagaimana kita membuat gambar yang terus-menerus, gambar yang terus meningkat, sehingga dari gambar tahap awal sampai gambar-gambar seterusnya itu akan nyambung. Untuk menggambar storyboard tentu kita harus menyiapkan peralatan untuk menunjang gambar tersebut. Misalnya kita harus menyiapkan papan sketsa. Kenapa kita harus menggunakan papan sketsa? Karena pada saat kita menggambar, gambar itu jangan sampai rusak. Untuk melindungi gambar tersebut atau kertas tersebut, maka kita harus menggunakan alas, yaitu papan sketsa itu sendiri. Kemudian yang kedua, pasti kita menggunakan pensil sketsa. Pensil sketsa seperti ini bisa digunakan atau umumnya dapat digunakan untuk pembuatan storyboard. Kemudian kita juga bisa menggunakan pensil yang merek Faber-Castell atau pensil yang tulisannya itu for computer. Bisa juga digunakan untuk pembuatan storyboard. Kemudian objek atau materi selanjutnya kita menggunakan kertas. Kertas untuk membuat storyboard tersebut. Misalnya pada saat pembuatan storyboard kita tidak boleh membuat garis pinggir, tidak perlu membuat garis pinggir karena kita bukan menggambar teknik. Yang paling inti adalah hindari pembuatan garis pinggir. Kita cukup dari awal, misalnya kita membuat kotak-kotak seperti ini. Kotak-kotak seperti ini bisa kita bagi-bagi untuk pembuatan storyboard. Misalnya kita mau menggambar pohon. Pohon ini sebagai satu yang induk. Nah, kemudian kita mau menggambar buahnya. Kemudian nanti bisa ditambah lagi di sini.
Pastikan pada saat kita menggambar, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru selesai, kita nikmatin setiap proses yang kita lakukan. Di sini kita bisa ngasih rumput. Ini sudah kita buat burung misal yang terbang. Ini adalah storyboard tahap pertama. Kemudian tahap 1, ini contoh pembuatan storyboard tahap 1. Kemudian yang kedua, kita bisa lanjutkan storyboard tersebut, misalnya kita menggambar rumah. Nah, di rumah itu pasti ada pohon. Samping rumah itu pasti ada pohon. Ini tamannya. Ini misalnya jalan. Ini katakanlah kita konsepnya tahap kedua. Misalnya tahap ketiga ada mobil. Mobil. Nah, pensil ini bisa kita kalau udah habis atau patah di tengah pada saat kita menggambar, bisa kita pasang ulang. Ibaratnya jalan. Nah, kemudian mobil tersebut pasti ada orang yang memilikinya. Otomatis kita menggambar orang. Misalnya
Di samping orang itu ada hewan peliharaan. Taruhlah di sini kita menggambar ayam. Kalau ada pertanyaan, apakah menggambar storyboard itu harus menggunakan pensil warna? Tidak perlu menggunakan pensil warna. Cukup menggunakan pensil sketsa seperti ini. Sehingga nanti pada saat kita pindahkan ke digital, kita lebih gampang. Karena kalau udah masuk digital, itu sudah masuk pewarnaan yang sangat murni. Kalau di storyboard hanya menggunakan pensil sketsa seperti ini. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, ini tahap 4. Ini secara teknis cara-cara atau langkah untuk pembuatan storyboard. Kalau misalnya kita menulis nama, apakah boleh kita menulis nama di depan? Tidak perlu. Kita nulis nama di belakang kertas. Kita hanya menggambar objek yang akan kita pakai pada saat kita mengerjakan proyek tersebut. Jadi tidak perlu tulis nama di depan gambar ini. Tulis nama di belakang. Itu menurut ilmu kesenirupan. Apakah pembuatan storyboard bisa lebih dari 4 tahap? Bisa. Sampai 5 tahap, sampai 10 tahap, sampai lebih dari 10 tahap pun boleh. Misalnya 15 tahap atau 15 kotak seperti ini boleh. Tergantung sungguh daripada cerita yang akan dibuat. Misalnya kita membuat cerita tentang penanganan pasien COVID. Nah, kita bisa membuat dari awal dengan perencanaan, mulai dari pasien itu dibantu sama tim medis, sampai pasien itu dikasih obat untuk penanganan agar pasien tersebut bisa lebih cepat untuk pemulihannya. Jadi pembuatan storyboard itu sangat mendasar atau paling awal pada saat kita menganimasikan produk yang kita inginkan. Untuk judulnya tergantung sungguh dari kita yang mau membuat. Misalnya kita mengangkat judul tentang apa namanya pertandingan sepak bola, kita bisa membuat storyboardnya terlebih dahulu. Berapa babak, berapa tahap, ya tergantung pada animatornya yang akan menggambar. Ceritanya bisa dibuat oleh kita sendiri. Bisa bertahap-tahap, misalnya tahap 1 sampai tahap 15. Itu. Kertas yang digunakan kertas apa saja? Minimal kertas HVS kosong seperti ini. Kenapa harus menggunakan kertas HVS? Karena kertas HVS A4 itu sangat pas untuk pembuatan gambar manual. Misalnya saya kasih contoh lagi menggambar storyboard jamur.
Storyboard jamur, misalnya ada jamur, kemudian ada orang yang mengambil jamur. Tahap 1 misal, tahap 2 orang yang mengambil jamur. Tahap 3, jamur tersebut dipegang sama orang tersebut atau dibawa. Kemudian orang itu berjalan, kemudian orang tersebut terus berjalan menuju rumahnya. Ini adalah tahap 3, ini tahap 4. Sekali lagi, tahap pembuatan storyboard itu bisa bisa dikembangkan sendiri. Bisa sampai 5, 10 sampai 15. Sekali lagi tergantung sungguh ide cerita atau apa yang mau diangkat dalam pembahasan tersebut. Apakah cukup dari 8 gambar ini? Kalau mau dicukupkan, tidak ada masalah. Karena kembali ke cerita yang mau dibuat. Jadi itu contoh pembuatan storyboard yang dapat saya presentasikan. Sangat sederhana. Yang paling penting adalah mempersiapkan kertas gambar, kemudian ada papan gambar, dan yang ketiga adalah pensil untuk menggambar. Item-item objek ini sangat penting dalam pembuatan atau dalam menggambar storyboard. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.